Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mesin-mesin listrik 1. Yang hari ini kita akan membahas tentang transformator. Apa itu transformator? Transformator sendiri yang kalian bisa tahu atau bisa lihat secara kasar biasanya, atau bisa lihat secara umum biasanya orang elektro atau listrik biasanya di trafo-trafo tiang atau di gardu induk dan lain-lain. Kalau secara umumnya, kalau secara basicnya, transformator sendiri itu bisa dikenal dengan trafo, berasal dari kata transformati yang berarti perubahan. Transformator sendiri jadinya adalah suatu alat listrik yang dapat memindahkan atau mengubah energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui gandengan magnet berdasarkan pada prinsip elektromagnetik. Jadi seperti step up, step down, dan lain-lain, delta, Y, dan lain-lain. Bagian utama dari trafo atau transformator terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kumparan pertama primer yang bertindak sebagai input, kumparan kedua sekunder yang bertindak sebagai output, dan inti besi yang berfungsi untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Ini bagian-bagian utamanya, jadi ada kumparan awal, kumparan sekunder, dan juga inti besi untuk memperkuat medan magnet. Seperti ini bisa dilihat. Seperti ini bisa dilihat ada inti besi. Inti besi ini tadi adalah filamentnya, penghubung antara kumparan primer dan transporter. Itu adalah yang bisa disebut dengan transformator, di mana medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder. Jadi dari primer tadi diteruskan ke sekunder. Simbol trafo tadi ada step up dan step down. Step down itu dari lilitan yang besar ke lilitan yang kecil, atau lilitan yang banyak ke lilitan yang rendah, misalnya 20 kP jadi 10 kP. Kalau step up itu dari 10 kP ke 20 kP. Untuk fisik trafonya seperti ini. Jadi ada yang weldingnya di sini, ada weldingnya di tengah. Itu tergantung kebutuhan atau tergantung dari jenis atau style fisik dari trafonya atau dari produksinya. Prinsip kerjanya, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik dari AC. Jadi, trafo bekerja atas dasar pembangkit tenaga induksi bolak-balik di dalam kumparan yang melingkupi fluksi yang berubah-ubah. Apabila lilitan primer diberikan tegangan bolak-balik E1, maka akan timbul arus I2. Jadi S1 diberikan diberikan tegangan, maka I2 arusnya akan timbul di I2. Pada trafo tak berbeban di I0 pada belitan primer yang kemudian akan membangkitkan fluksi bolak-balik pada inti trafo. Jadi fluksi bolak-balik dari pada inti trafonya. Kemudian fluksi ini akan membangkitkan primer dan arus I2 pada sekunder bila trafo berbeban. Jadi di sini adalah sistem atau prinsip kerja dari transformator. Jadi ini nanti yang akan membangkitkan menginduksi dari tegangan bolak-balik tadi akan menghasilkan arus. Terus nanti medan magnetnya nanti yang akan membentuk dari pembangkitan tersebut. Nah, yang pertama, secara umum prinsip kerjanya yaitu, kalau dari tadi ribet secara gambarannya, ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC, maka perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan nih yang berubah. Nah, dari medan magnet yang berubah itu diperkuat oleh adanya inti besi. Jadi ada inti besi tadi, diperkuat nih dari inti besi tadi. Setelah diperkuat dari inti besi tersebut sebagai media penghantar ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung kumparan sekunder akan timbulnya gaya gerak listrik induksi dari gaya gerak listriknya. Nah, efek ini dinamakan
menciptakan induktansi timbal balik atau mutual inductance gaya grafis. Itu tadi dari skema dari awalnya, terus kita akan masuk ke dalam analisis parametrik dari trafo. Nah, untuk analisis trafo sendiri, hubungan antara tegangan primer, jumlah lilitan, tegangan sekunder, jumlah lilitan dapat dinyatakan dalam persamaan tadi adalah untuk trafo ideal adalah NP dan N per NS. N adalah lilitannya, P adalah dayanya. Lilitan daya primer, daya sekunder, tegangan primer, tegangan sekunder, sekunder, arus sekunder dibagi dengan arus primer. Untuk trafo real biasanya adalah NP per NS per VV per VS. Ini untuk input P-nya adalah primer, outputnya S adalah sekunder. Jadi NP per S itu adalah primer dan sekunder. P-nya itu adalah daya P dalam bentuk besar, dan P kecilnya adalah dalam bentuk primer. Ini adalah jadi tegangan dari trafo itu berpengaruh atau ada pengaruhnya bergantung terhadap jumlah lilitan, maka nanti tegangannya akan dihasilkan tergantung jumlah tersebut antara sekunder dan primer, dan juga nanti efisiensi dan lain-lain juga bergantung terhadap trafo tersebut. Dalam trafo real disebutkan bahwa semua daya yang diserap digunakan untuk alat listrik, sehingga muncullah yang namanya efisiensi. Nah, tadi kan di sini ada efisiensi. Munculnya efisiensi ini adalah perubahan antara daya keluaran dengan daya pasukan. Perubahannya ini adalah dapat dihubungkan dalam rumusan sebagai berikut, di mana efisiensi sama dengan daya keluaran dibagi daya input dikali dengan 100%, atau dalam rumusan eksaknya, dalam rumusannya yaitu adalah efisiensi sama dengan tegangan sekunder dikali dengan arus sekunder dalam daya output, daya kan tegangan dikali arus, dibagi dengan tegangan primer dikali arus primer dalam daya input dikali dengan 100%. Itu untuk rumusannya. Jenis-jenis trafo. Nah, jenis-jenis trafo sendiri apabila ditinjau dari kegunaannya dapat dibedakan menjadi macam-macam. Antara lain yang pertama itu adalah trafo tenaga. Ada dua trafo tenaga tadi adalah yang sudah disinggung di awal. Penaik tegangan itu adalah step up, penurun tegangan itu adalah step down. Ada trafo distribusi untuk mendistribusikan tegangan tadi. Ada trafo pengukur, ada dua macam, ada trafo tegangan dan trafo arus. Jadi trafo pengukur ini untuk mengukur trafo tegangan untuk pertegangan, arus untuk arus. Trafo dengan bentuk khusus misalnya trafo pemberi daya, trafo pengatur tegangan, trafo las itu juga trafo dalam jenis atau bentuk-bentuk jenis khusus atau bentuk khusus. Yang kita pahami yang di dalam sistem tenaga listrik atau elektro, trafo yang kebanyakan itu adalah step up dan step down. Makanya ini di dalam jenis transformator di step up itu ialah transformator yang mengubah tegangan bolak-balik dari tegangan rendah menjadi tegangan tinggi, atau AC merendah menjadi tinggi. Transformator ini banyak atau mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder yang lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Makanya tadi kumparan atau lilitan tadi berpengaruh terhadap output keluaran dari tegangan yang ingin dihasilkan dari transformatornya atau didistribusikan dari transformator. Transformator step down kebalikan dari transformator step up, di mana dari AC yang tinggi diubah menjadi rendah. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer yang lebih banyak daripada jumlah lilitan yang sekunder, atau NP lebih banyak daripada NS. Kenapa dibutuhkan trafo step up dan step down? Pada jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET atau SUTT, biasanya itu tegangan dari pembangkit itu di step up terus ditransmisikan, baru di step down kan di GI-nya, gardu induknya. Kenapa begitu? Untuk meminimalisir atau mengurangi rugi-rugi daya yang berada pada saluran.
Sehingga nanti pada saat di gardu induk, tegangan yang ada di pembangkit diusahakan atau sama dengan tegangan yang ada di gardu induk tanpa adanya rugi-rugi dari jaringan transmisi tersebut karena sudah tercover di step up tadi. Sederhananya seperti itu. Karakteristik transformator, di mana karakteristik transformator yang pertama itu adalah apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban ZL, beban, I2 akan mengalir pada kumparan sekunder di mana I2 sama dengan V2 dibagi dengan ZL. Jadi V2 dibagi dengan ZL. Persamaan arus yang mengalir di mana I1 sama dengan I0 itu adalah I0 sama dengan IM dianggap kecil dibanding dengan N1 I1 dan N2 I2 atau I1 dibagi I dengan I2 sama dengan N2 dibagi dengan N1. Tadi ini adalah rumusan dari yang tadi. N1 N2 itu adalah tadi primer dan sekunder. Jadi ini diganti cuman 1 jadi 2 gitu aja. Sumber V1 sinusoidal dan I0 adalah sinusoidal di N1. Reaktif murni di mana I0 minus 90 derajat dari V1 di mana fluknya sepasa dengan I0. Di mana rugi tahanannya dan adanya fluk bocor itu diabaikan trafo tanpa beban. Nah, jadi kalau trafo tanpa beban dan berbeban itu diabaikan. Makanya rumusan karakteristiknya adalah seperti ini. Untuk rugi-rugi transformator, di mana rugi-rugi inti untuk transformator di mana rugi-rugi arus pusaran atau eddy current-nya menimbulkan panas pada intinya. Sehingga nantinya pada inti tersebutlah menjadi faktor rugi-rugi dari transformator. Untuk rugi-rugi histeresis, di mana rugi histeresis memperbesar lax. Untuk mengurangi rugi histeresis ini, inti trafo dibuat dari besi lunak, sehingga rugi histeresis dan arus pusarannya tetap tidak tergantung terhadap besarannya. Sehingga tadi untuk mengatasi rugi histeresis digunakan tadi dari besi yang lunak, jadi tidak bergantung kepada besarannya tadi. Ini contohnya tadi untuk rugi-rugi inti di mana nantinya ada eddy current atau arus pusat yang menimbulkan panas pada intinya karena kan pengaruh dari medan magnetnya tadi. Sedangkan untuk rugi-rugi histeresis ini adalah mengurangi dari rugi histeresisnya tadi adalah pembentukan dari filamel dari besinya. Makanya tadi kan dibuat berlapis dibandingkan satu inti besi saja. Makanya rata-rata biasanya untuk transformator dibuat berlapis. Jadi ada beberapa lapisan inti besi yang digabungkan menjadi satu untuk mengurangi rugi-rugi histeresis tadi. Ada juga rugi-rugi tembaga, di mana rugi-rugi tembaga ini adalah rugi-rugi lilitan primer dan sekunder di mana lilitan primer dan sekunder yang mempunyai panjang dan luas penampangnya. Di mana rumusan luas penampang atau R tahanan dari penampangnya itu ada rho tahanan jenisnya dikali dengan panjangnya seberapa panjang kabelnya atau lilitannya, terus A-nya luas penampangnya berapa, dia dapat menampung berapa. Nanti rugi-rugi tembaga primernya adalah I primer kuadrat dikali dengan rugi-rugi primernya tahanan primernya. Untuk tembaga sekunder sama I sekunder kuadrat dikali dengan tahanan sekunder, di mana tahanan primer dan tahanan sekunder IP dan IS adalah arus primer dan sekunder. Nah, selain dari tadi tahanan masuk ke paralel transformator. Tujuannya adalah beban yang dipikul dengan sebanding dengan kemampuan KVA masing-masing transformator. Di mana paralel transformator syaratnya perbandingan tegangan harus sama untuk mencegah arus
sirkulasi di dalam rangkaian paralel. Yang kedua, polaritas transformator harus sama untuk mencegah terjadinya arus sirkulasi karena adanya beda potensial pada polaritas yang berbeda. Yang ketiga, tegangan impedansi pada keadaan beban penuh harus sama agar kedua transformator membagi beban sesuai dengan kemampuannya, sehingga tak terjadi pembebanan lebih pada salah satu trafo. Yang keempat, perbandingan reaktansi terhadap tegangan sebaiknya sama agar kedua transformator bekerja pada faktor daya sama. Jadi istilahnya itu untuk memparalel transformator syaratnya itu adalah tegangannya harus sama agar arus yang dari rangkaian paralel ke primer itu sebanding. Polaritas dari transformatornya juga harus sama. Kalau berbanding terbalik juga akan nanti beda potensial pada polaritasnya akan menyebabkan permasalahan. Tegangan impedansinya pada keadaan beban penuh atau pada beban maksimal juga harus sama agar tidak timpang nih antara transformator yang di paralel 1 yang di paralel 2. Dan pembandingan reaktansinya terhadap tegangan sebaiknya juga sama agar kedua trafo bekerja pada faktor daya yang sama, sehingga nantinya juga sistem akan bekerja maksimal. Trafo yang di paralel pun akan menghasilkan beban yang maksimal atau mendistribusikan ke bebannya secara maksimal. Kegunaan transformator sendiri digunakan untuk pengiriman tenaga listrik atau distribusi atau transmisi tadi untuk menyesuaikan tegangan terhadap beban misalnya atau GI dan lain-lain, untuk mengadakan pengukuran dari besaran listrik. Jadi menyesuaikan terhadap mengatur pengukuran atau mengetahui pengukuran atau standar pengukuran untuk memisahkan rangkaian yang satu dengan yang lain, karena kalau disamakan nantinya dengan tegangannya sama akan berpengaruh terhadap beban-beban yang lain untuk memberikan tenaga pada alat-alat tertentu, sehingga alat-alat tersebut tersupport atau terpenuhi tegangannya sesuai dengan ambang batas tegangan alat tersebut. Nah, ini untuk tipe-tipenya biar kalian dapat gambaran bahwa tidak hanya kalian itu transformator itu yang ada di tiang saja. Ini untuk tipe TR hermetically shield. Jadi bentuknya seperti ini, ada istilahnya itu ada shieldnya di dalam trafonya. Ada tipe konservator. Jadi yang ini kan shield biasa. Kalau yang konservator ada tabungnya di sini. Jadi ini ada pengamannya juga, ini ada pengukurannya juga, ini ada juga jaringannya yang disalurkan ke jaringan. Ini juga tipe konservator di mana terkait breather dengan silika gel dan konservator Wieding Rubenbeck atau diaphragma. Jadi ini bentuknya biasanya kalau yang ini yang dia banyak di GI, kebanyakan di GI biasanya ada yang tabungnya itu untuk pengamanan dari transformator daya tinggi. Ini untuk nitrogen crosio, ini biasanya dalam bentuk istilahnya sumbernya juga berbentuk selain oil juga nitrogen. Terus ini tipe cast resin. Jadi ini adalah tipe-tipe cast resin. Jadi beda dari yang biasanya kalian lihat di distribusi atau pembangkit, jarang ditemui lah. Terus ini power transformator, biasanya power transformer biasanya ada di pembak GI dan lain-lain, biasanya 20 MVA, 20 kV, 8,5 kV. 20 kV sampai 8,5 kV. Distribusi transformator atau transformer biasanya di tiang-tiang listrik, double tiang listrik, biasanya ada 2 tiang listrik, terus di tengahnya itu biasanya ini ada atau pengamannya atau istilahnya itu adalah arresternya 100 kVA, 20 kV sampai dengan 400 volt. Ada instrumen transformator
ada instrumen-instrumennya, peralatan-peralatan dalam transformatornya itu ada CT indoor, ada VT. Jadi current transformernya ada voltage transformernya. Ini contohnya saja. Jadi kalau di lapangan juga ada berbentuk tergantung dari produksi atau tipe-tipe dari perusahaan yang membuat CT atau VT-nya. Nah, konstruksi trafo sendiri di mana ada core-nya, core atau intinya adalah bagian yang berfungsi sebagai sirkuit magnetis antara belitan primer dan sekunder. Winding atau komparan adalah komparan trafo yang terdiri dari sisi primer, bagian yang terhubung ke sumber tegangan, dan sisi sekunder, ya sisi yang terhubung ke beban. Tangki trafo dan radiator sebagai tempat core oil dan pendinginan alam, karena kan kalau transformator tanpa pendinginan nanti akan meledak, gampang meledak. Makanya pada saat trafo itu tidak dilakukan pemeliharaan, terus bebannya terlalu berlebih, terus beban alamnya atau istilahnya panas berlebih, nanti akan menimbulkan permasalahan di trafonya, entah itu terbakar, entah itu kerusakan di dalam trafonya. Sama seperti motor, sepeda motor pada saat olinya tidak diganti, sepeda motor sudah lama dipakai, olinya tidak diganti, nanti entah pistonnya lah, entah knalpot lah yang berasap karena tadi jaringan yang atau peralatan yang di dalamnya tidak diberi pelumas atau tidak diberi pendingin sehingga panas berlebih bisa menyebabkan kerusakan di dalam trafo tersebut. Oli trafo sebagai media pendinginan dan isolasi dari dalam trafonya terhadap antaran listriknya. Inti kumparan dan tangki, ini adalah inti kumparan dan tangkinya. Contoh-contoh gambarnya, ini oil transformatornya biasanya ada di bawah, berfungsi sebagai pendingin dan isolasi. Tipenya adalah mineral oil, speknya adalah complete with ISC 296 kelas A. Electrical breakdown-nya adalah 550 kV per 2,5 mm, minimum standarnya adalah 30 kV per 2,5 mm. Isolasinya atau insulationnya kelasnya adalah kelas A, grade A 105 degree Celsius atau 105 degree C. Nah, bagian-bagian pendukung trafo ada tap changer. Biasanya ini sebagai pengubah sadapan dari sistem primer low flow KP. Biasanya ada nih switch postnya ada 1, 2, 3, 4. Itu nanti kalau 1 berarti 2100, nanti 2 ini jadi 20,5 kV, yang ketiga jadi 20 kV, yang bawah 4 sama 5 jadi 19 kV. Bisa juga untuk adjustment tegangan level 420, 410, 390 dan 380 tergantung kebutuhan bebannya. Bagian pendukung trafo juga ada tadi earthing terminal untuk pengtanahan trafo untuk safety personal, untuk filter valve, drain valve berfungsi dalam penggantian minyak atau filter minyak, yakni earthing terminalnya, filter padanya, nameplate mencantumkan spesifikasi trafo dan bushing high voltage dan low voltage, di mana terminal penghubung trafo high dan low voltage ini tadi. Oke, untuk membaca nameplate bisa dilihat di sini ada transformer, pasangnya adalah 3, frekuensinya adalah 50 Hz. KVA-nya adalah 2500, tegangannya adalah 20 kV, low voltage-nya adalah 400, ampere-nya adalah 72,17 ampere, low voltage-nya adalah 3608,44, impedasinya adalah 7%, insulation kelasnya adalah A. Serial number-nya adalah ini, ada serial number tersendiri dari perusahaannya, pembuatannya, standarnya ada standar dari IEC internasional, TVO calling-nya adalah ONA, nanti ada misalnya ini tipe-tipe calling sistemnya, nanti untuk pemeliharaan, vektor grupnya adalah DYN5,
temperature oil windingnya adalah 60/65, transformer oilnya adalah 16,25, transfer weight-nya adalah 52 kg, 5.200 kg. Ini bentuknya nanti delta Y. Ini sistemnya adalah U, 1U, 1V, 1W, 2N, 2U, 2V, 1, 2W. Ini adalah dari weldingnya tadi. Jadi ada hubungan hubungan transformatornya delta atau Y atau delta ground, Y ground, itu tergantung dari di sininya. Ada tabnya tadi, di sini ada nilainya, ada swing post-nya, ada 1, 2, 3, maka sesuai dari dudukannya. Jadi nanti kalian harus membaca ini. Bill KV-nya itu adalah L12AC50, L1AC3. Ini juga membaca sama, bedanya adalah di sini adalah 4500 kVA-nya, ampernya lebih tinggi, terus tahunnya sama, delta Y juga. Jadi ini nanti kalian harus biasakan membaca-baca template. Nanti ada yang bingung bisa sambil tanya. Untuk proteksinya, ini ada DGPT2 atau DMC. Ini bentuk gambarannya, di mana relay yang berfungsi mendeteksi yang pertama timbulnya gas dan kebocoran oli. Defaultnya adalah biasanya standarnya adalah 170 cm32. Pressure-nya atau tekanannya berapa, nanti ada settingannya biarlah 0,3 bar. Kalau lebih atau kurang itu berarti ada permasalahan. Ya, relaynya akan menentukan, akan memberikan perilaku. Temperatur alarmnya settingnya adalah 85 degree. Temperatur tripnya adalah 95 degree. Tersedia kontak NO dan SC, normally open dan normally close. Ini untuk proteksi transformator ada Buchholz relay. Buchholz relay-nya di sini, di mana detektor timbulnya gas, tersedia 2 kontak yaitu alarm dan trip. Ada alarm, ada trip. Jadi pada saat trip berarti nanti trafonya akan shutdown atau trip, karena tadi ada sensor di buzzing relay-nya yang mengaktifkan itu. Welding thermometernya mendeteksi suhu kumparan, tersedia 4 kontak yaitu alarm, trip, fan, on. Ini dalam bentuk gambarannya. Nah, oil level indicator di mana dipasang on cover, ada dipasang on cover, dipasang di conservation atau bisa di tank di sini. Jadi biasanya ada oil levelnya, jadi ada standarnya. Jadi kalau di bawah nanti standar merah ini, itu nanti harus diisi lagi atau di maintenance lagi. Pemeliharaan trafo penting nih. Pemeliharaan dalam keadaan offline, trafo harus dilepaskan dari rangkaian eksternal dan harus digroundingkan dengan baik. Apabila dalam keadaan online, digunakan seluruh panca indera, karena kita mengetahui bahwa trafo itu tegangan tinggi, ekstra tinggi, sehingga pada offline pun juga harus biasanya itu ada tegangan sisanya, makanya harus penggroundingannya itu dengan baik tadi. Walaupun offline, apalagi online itu harus istilahnya itu, maksudnya semua panca indera itu harus sensitif. Kita harus safety duluan, K3 duluan, jangan sampai asal-asal bonek, istilahnya bondo nekat, jangan sampai seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu terkait transformator. Kalau ada yang tanyakan bisa tanyakan sambil. Karena materinya hanya sampai di sini, Bapak mohon maaf kalau salah perbuatan. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.